Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya di kesempatan kali ini Ustadz kembali hadir berjumpa dengan kalian untuk menceritakan sebuah kisah tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kisah di sini tidak akan menceritakan keseluruhan bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kesempatan kali ini Ustadz akan menceritakan dua peristiwa yang ada di dalam hijrah Rasulullah tersebut. Yang pertama yakni kisah tentang tiba atau datangnya Rasulullah di kota Yastrib atau Madinah. Yang kedua, kisah bagaimana Rasulullah menginap di rumah sahabat untuk pertama kalinya di Madinah. Untuk itu, kita simak bersama-sama kisah yang akan Ustadz sampaikan, karena nanti di akhir akan ada kuis yang akan Ustadz persembahkan untuk kalian, tentunya berhadiah. Selamat menyaksikan. Kisah yang pertama yakni tibanya Rasulullah di kota Madinah. Sebelum menjadi kota Madinah, dulunya kota ini bernama Yastrib. Kota Yastrib dipenuhi bermacam perhiasan indah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya para sahabat di Madinah telah mengabarkan akan kedatangan Rasulullah dari Mekah. Ketika beliau tiba, seluruh kaum muslimin, perempuan dan laki-laki, anak-anak dan budak belian keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama mereka nantikan. Anak-anak sekalian, kemudian anak-anak laki-laki dan para budak laki-laki ramai-ramai berbaris di jalan seraya bersorak kegirangan. Telah datang Muhammad, telah datang Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Begitu teriak mereka. Para pemuda dan laki-laki dewasa menghunus pedang dan tombak, bukan untuk memerangi beliau, tapi sebagai tanda bahwa mereka siap mati membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, kemudian kaum muslimin yang mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Kuba berseru bersama, telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah. Begitu seru mereka. Sementara itu anak-anak perempuan naik ke atas rumah seraya bersama membaca syair, kami anak-anak perempuan keturunan Najjar, hai orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad. Begitu syair mereka. Mendengar sambutan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian semua cinta kepadaku? Kata beliau. Ya, sudah tentu ya Rasulullah, jawab semuanya. Dengan hati bergetar penuh kasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian semua. Tegas Rasulullah berkata kepada mereka. Ada orang yang menangis, ada juga orang yang tersenyum saat mendengar pernyataan cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mereka cintai.
dan begitu mereka rindukan. Masya Allah. Maka rebana-rebana pun berbunyi dan kaum wanita berpantun. Mungkin di antara kalian sudah mengenal atau pernah mendengar pantun ini. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi da'. Pasti kalian sebagian sudah ada yang kenal, atau mungkin semuanya sudah mengenal syair tersebut. Nah, syair itu yang diucapkan oleh orang-orang yang menyambut Rasulullah ketika tiba di Yastrib. Apa arti syair tersebut? Artinya, telah terbit bulan purnama di atas kita dari kampung Thaniyatil Wada. Wajiblah kita bersyukur atas apa yang diserukan sang penyeru. Duhai orang yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Begitu luar biasa makna dari syair yang diucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian seterusnya pantun-pantun kehadiran, pantun-pantun kehormatan, kemuliaan diucapkan oleh kaum muslimin laki-laki dan perempuan ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Itu adalah suatu saat yang amat membahagiakan dan tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Suatu penyambutan yang begitu tulus dan penuh cinta. Inilah kisah yang pertama. Kemudian Ustaz akan lanjutkan di kisah yang kedua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ustaz lanjutkan ke kisah yang kedua. Masih tentang peristiwa seputar hijrah Nabi Muhammad SAW. Jika di kisah yang pertama menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib, atau kemudian berubah nama menjadi kota Madinah, di kisah yang kedua ini adalah kisah tempat Rasulullah SAW pertama kali menginap di Madinah. Nah, kita saksikan bersama. Anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah tiba di Madinah, semua keluarga yang ada di Yastrib atau di Madinah berebut menawarkan diri menjadi tuan rumah kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, semua ingin rumahnya ditempati oleh orang yang paling mulia pada saat itu, bahkan hingga sekarang ini. Semuanya ingin agar Rasulullah bersedia tinggal di lingkungan mereka. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa jika beliau menentukan pilihan, keluarga yang tidak terpilih akan malu dan kecewa. Karena itu, beliau memasrahkan pilihan itu kepada Allah. Dengan halus, beliau berkata kepada semua keluarga, biarkanlah untaku ini berjalan karena ia diperintah oleh Allah dan akan berhenti di tempat yang Allah kehendaki. Begitu sabda beliau. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian kaum muslimin mengikuti Al-Quswa. Al-Quswa ini adalah unta milik Rasulullah SAW. Unta beliau berjalan perlahan-lahan di suatu tempat milik dua orang anak yatim. Unta Rasulullah SAW itu berhenti dan merebahkan perutnya di pasir. Rasulullah SAW mengajak Al-Quswa berjalan lagi. Namun tidak lama kemudian ia kembali ke tempat semula dan merebahkan perutnya lagi ke pasir tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah tempat kediamanku, insya Allah. Kemudian beliau berdoa 4 kali di tempat itu. Ya Allah, semoga Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi, dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut. Rasulullah turun dan bertanya, di mana rumah saudaraku yang paling dekat dari sini? Dengan penuh gembira, Abu Ayyub segera menjawab, saya, ya Rasulullah, itu rumah saya, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, baiklah Abu Ayyub, jika Anda berkenan, aku akan tinggal di rumah Anda untuk sementara waktu. Silakan sediakan tempat untukku. Mendengar hal tersebut, Abu Ayyub tergopok-gopok memasuki rumahnya karena begitu gembira mendengar apa yang disabdakan atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Disiapkannya tempat untuk Rasulullah serapi mungkin. Kemudian ia kembali menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sungguh saya telah menyediakan tempat beristirahat untuk baginda, dan berkat Allah silahkan berdiri dan masuk ke dalam rumah kami. Begitu kata Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sejak saat itu Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Demikian kisah yang kedua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan ceritanya? Mudah-mudahan kalian bisa memetik banyak pelajaran dari apa yang sudah Ustaz kisahkan dari dua cerita singkat tadi. Nah sekarang, seperti yang sudah Ustaz sampaikan di awal, akan ada kuis dari kisah-kisah yang sudah Ustaz sampaikan. Kuisnya bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.